pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nuranisa Mutiara, Saya Nur Asnisa, dan saya Nurulani Zarifin. saya Nur Rahma, dan saya Rita, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang teori yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu lupa. Dalam video ini, kami akan membahas tentang definisi lupa, faktor-faktor dan penyebabnya, dan kiat mengurangi lupa. mari kita mulai. Lupa adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu mengingat kembali informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Fenomena ini merupakan proses alami yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan fisiologis otak berupa cedera, penyakit degeneratif, serta penuaan, stres, trauma emosional, dan tekanan mental. Lupa dapat terjadi pada 3 tahap utama memori, yaitu encoding atau gagal menyimpan informasi, storage atau hilangnya jejak memori, dan retrieval atau kesulitan mengakses kembali informasi. Yang pertama adalah faktor biologis. Adapun yang dimaksud dengan faktor biologis yaitu yang pertama kerusakan otak. Cedera pada otak seperti trauma kepala atau stroke dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk mengingat. Yang kedua yaitu penuaan. Seiring bertambahnya usia, fungsi otak cenderung menurun sehingga memengaruhi daya ingat. Yang ketiga yaitu penyakit neurodegeneratif. Kondisi seperti Alzheimer dan demensia menyebabkan hilangnya ingatan secara bertahap. Yang keempat yaitu kurangnya nutrisi. Kekurangan vitamin B12 dan asam folat dapat memengaruhi fungsi otak dan memori. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Yang dimaksud dengan faktor psikologis di sini yaitu yang pertama, stres dan kecemasan. Stres yang berlebihan atau kecemasan dapat mengganggu proses penyimpanan dan pengambilan informasi. Yang kedua yaitu depresi. Gangguan mood ini seringkali menyebabkan kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat sesuatu. Yang ketiga yaitu kurang tidur. Tidur yang tidak cukup atau terganggu menghambat proses konsolidasi memori di otak. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Adapun yang dimaksud faktor lingkungan di sini yaitu yang pertama, distraksi atau gangguan. Suasana yang ramai atau penuh gangguan dapat membuat seseorang sulit memfokuskan perhatian dan menyimpan informasi. Adapun yang kedua yaitu informasi yang tidak bermakna. Informasi yang kurang relevan atau bermakna bagi seseorang cenderung lebih mudah dilupakan. 4. Faktor kebiasaan. Kurangnya latihan mental, tidak melatih otak dengan aktivitas seperti membaca, belajar, atau memecahkan teka-teki dapat melemahkan daya ingat. Ketergantungan pada teknologi. Penggunaan alat ponsel untuk mencatat segalanya membuat otak jarang dilatih untuk mengingat. Yang kelima, proses interferensi. Interferensi proaktif, informasi lama mengganggu kemampuan untuk mengingat informasi baru. Interferensi retroaktif, informasi baru mengganggu ingatan terhadap informasi lama. Yang keenam, faktor kesehatan fisik. Kelelahan, tubuh yang lelah dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan mengingat. Penggunaan zat tertentu. Konsumsi alkohol, obat-obatan tertentu, atau narkotika dapat mempengaruhi daya ingat. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Tidur yang cukup, tidur selama 7-8 jam setiap malam membantu otak memproses dan menyimpan informasi yang telah dipelajari. Kurang tidur dapat mengganggu konsolidasi memori. Makan makanan bergizi. Konsumsi makanan yang baik untuk otak seperti ikan berlemak kaya dengan omega 3, sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Berolahraga secara teratur. Olahraga meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu menjaga kesehatan otak secara keseluruhan. Yang kedua, melatih otak. Belajar hal baru. Teruslah mempelajari sesuatu yang baru seperti bahasa asing, musik, atau keterampilan lainnya untuk melatih otak. Yang kedua, permainan asah otak seperti bermain teka-teki silang atau permainan memori lainnya dapat meningkatkan kemampuan otak dalam mengingat. Yang ketiga, membaca secara aktif. Bacalah dengan pemahaman dan cobalah untuk menceritakan kembali isi bacaan guna melatih daya ingat. Mengatur informasi dengan baik, membuat catatan tulis
Lakukan hal-hal penting agar mudah diingat, misalnya menggunakan buku catatan atau aplikasi di ponsel. Gunakan metode mnemonik, menghubungkan informasi baru dengan sesuatu yang familiar seperti akronim lagu atau gambar dapat membantu mengingat lebih baik. Pisahkan informasi, jangan mencoba menghafal semuanya sekaligus. Bagi informasi menjadi bagi-bagian kecil untuk memudahkan proses pengingatan. Yang keempat, melatih konsentrasi fokus pada satu hal dalam satu waktu. Multitasking seringkali mengurangi kemampuan mengingat. Fokuslah pada satu tugas atau informasi sebelum beralih ke yang lain. Hindari distraksi. Saat mempelajari sesuatu, jauhkan dari gangguan seperti ponsel, televisi, atau suara berisik. 5. Mengelola stres. Praktikkan relaksasi, meditasi, yoga, atau teknik pernapasan dalam dapat mengurangi stres yang dapat mengaruhi kemampuan mengingat. Nikmati hobi. Melakukan kegiatan yang menyenangkan dapat membantu otak rileks dan meningkatkan konsentrasi. Nomor 6. Ulangi dan gunakan informasi. Mengulangi informasi. Cobalah untuk mengulang informasi yang baru dipelajari secara berkala agar lebih melekat dalam ingatan. Gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam kegiatan sehari-hari untuk memperkuat memori. Nomor 7. Hindari kebiasaan yang merugikan. Kurangi konsumsi alkohol. Alkohol dapat merusak sel otak dan mempengaruhi daya ingat. Hindari kebiasaan malas berpikir. Mengandalkan alat elektronik terlalu sering untuk mengingat hal-hal kecil dapat membuat otak kurang terlatih. Nomor 8. Konsultasi ke dokter jika diperlukan. Jika lupa terjadi secara berlebihan atau diikuti oleh gejala lain seperti sulit konsentrasi atau linglung, sebaiknya konsultasikan ke dokter untuk mengetahui kemungkinan penyebab medis seperti gangguan memori atau kondisi kesehatan lainnya. Baik teman-teman, itulah pembahasan singkat tentang lupa. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video kami. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan mental dan fisik agar otak kita tetap prima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.